Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama saudara-saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa, dan kami menyadari keterbatasan kami atas firman Tuhan yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, dan sebentar lagi kami akan mencoba untuk mengertinya. Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Dan khususnya di pasal ini yang begitu kompleks, biarlah kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada kami secara sederhana, pribadi lepas pribadi. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau terus boleh memberkati waktu perenungan kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, salah satu challenge saya dan Celisa ketika kita punya anak ialah bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Dan juga terutama adalah bagaimana anak-anak kita mempunyai iman yang sama dengan kita. Jadi kalau misalnya saudara pelajari misalnya di dalam dunia pastoral teologi, anak-anak kita itu disebut sebagai PK, singkatan dari Pastor Kids, saudara-saudara. Dan di dunia pastoral teologi ada sebuah studi yang khusus mengenai Pastor Kids. Dan salah satu isu yang dihadapi oleh Pastor Kids, saudara-saudara, itu ialah tekanan bahwa mereka ada di dalam sebuah yang namanya fishbowl effect. Jadi kalau fishbowl itu tuh adalah tempat untuk ikan seperti akuarium, saudara-saudara, tetapi lebih bulat begitu. Dan maksudnya apa pertanyaannya? Maksudnya dari fishbowl effect tersebut. Maksudnya ialah ada sebuah kacamata yang spesial yang dipakai oleh jemaat kepada mereka. Jadi seringkali saudara-saudara kesalahan yang dilakukan oleh seorang pastor kids contohnya, itu dilihat dengan kacamata yang khusus. Padahal kesalahannya mungkin sama dengan anak dari jemaat lain, tetapi dilihat dengan kacamata yang khusus. Dan sesuatu yang mungkin kecil, saudara-saudara, menjadi cukup besar atau menjadi sangat besar karena semata-mata anak ini ialah pastor kids. Pernah ya mungkin saudara mengalami atau mendengar kasus-kasus seperti ini. Bahwa pastor kids harus sempurna, bahwa pastor kids harus Kristen dong. Benar nggak? Ke gereja dong. Namanya juga pastor kids, anak pendeta, saudara-saudara. Masa anak pendeta nggak Kristen? Banyak pastor kids yang juga dipaksakan pada akhirnya jadi Kristen, dan bukan sebuah personal discovery atau sebuah keputusan personal dari dirinya sendiri, saudara-saudara. Sehingga banyak pastor kids yang memberontak. Banyak yang memberontak, tidak percaya kepada Kristus, anti gereja, saudara-saudara, dan bergumul untuk menemukan identitasnya sendiri. Karena identitasnya itu adalah, oh ini anaknya pendeta A, oh ini anaknya pendeta B, instead of dirinya sendiri, saudara-saudara. Belum lagi kalau misalnya saudara bicara mengenai missionary kids, MK, yang kita sebut sebagai MK, itu ada lagi isu yang lain, yaitu isu perpindahan budayanya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan tentunya, hal yang terbesar oleh seorang yang dihadapi oleh seorang pastor atau seorang misionari ialah bagaimana kalau anaknya sendiri itu tidak menjadi Kristen. Saya punya seorang kenalan, saudara-saudara, yang melayani di pelayanan kampus, yang 2 dari 3 anaknya itu tertarik dengan sesama jenis. Saudara, saya nggak tahu betapa hancur hatinya, saudara-saudara, anaknya nggak ke gereja lagi, anaknya punya pola hidup yang sangat duniawi sekali, tertarik dengan sesama jenis. Pedih sekali, saudara-saudara. Saya nggak ngerti sih bagaimana caranya orang tuanya itu cope dan berbicara mengenai Yesus pada akhirnya kepada anaknya. Dan hal ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita bahwa status, latar belakang, keluarga, close proximity bahkan, itu nggak menjamin kita ada di hadapan Allah dan benar di hadapan Allah.
Dan kita melihat banyak isu ya, saudara-saudara, yang terjadi. Ya. Nggak usah juga dengan anak pendeta, tetapi anak seorang pemimpin gereja contohnya, yang tidak lagi menjadi percaya atau bahkan melayani di dalam gereja. Atau melakukan hal-hal yang sepertinya nggak terbayangkan. Bagaimana mungkin seorang anak pemimpin rohani itu melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Nah, ini yang Paulus alami sebetulnya di kitab Roma pasal 9. Sejauh ini, di kitab Roma, Paulus bicara bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang kita baca dari Roma pasal yang ke-6. Dan Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya satu-satunya untuk mati di kayu salib, supaya manusia yang tidak layak menerima anugerahnya bisa menerima anugerahnya. Kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Kita yang tidak benar, kita dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, saudara-saudara. Dan pergumulan akan dosa itu real, seperti yang kita baca di dalam beberapa pasal dari kitab Roma yang lalu. Itu real di dalam kehidupan Paulus, itu real juga di dalam kehidupan jemaat yang lainnya, saudara-saudara. Tetapi Paulus katakan di Roma pasal yang ke-8, kalau saudara masih ingat minggu lalu, bahwa bagi kita yang sungguh percaya kepada Yesus, karyanya disalib bagi kita, saudara-saudara, kalau kita percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib bagi kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti yang tadi kita baca di dalam ayat panggilan beribadah. Sedangkan ada jemaat dari Roma, saudara-saudara, yang berlatar belakang Yahudi, yang bangga kalau misalnya mereka adalah umat yang pertama, dipilih oleh Allah, begitu loh. Dan bangga kalau misalnya Abraham, nenek moyang mereka itu dipilih dari sekian banyak orang, dia dipilih saudara-saudara menjadi umat Allah, menjadi anak Allah. Dan karena bangganya, mereka keras hatinya, dan mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias atau menjadi pengikut Kristus. Lalu bagaimana dengan mereka? Kata Rasul Paulus. Jadi mereka terpilih atau tidak terpilih? Apakah mereka umat Allah atau bukan umat Allah? Apakah Allah berubah rencana, saudara-saudara? Apakah Allah tidak berdaya? Apakah Allah hilang kendali? Boleh dikatakan. Apakah mereka dipilih atau tidak? Mirip ya dengan pertanyaan kita di awal tadi. Betul nggak? Oke. Jadi anak pendeta ini terpilih atau enggak? Begitu loh. Oke. Mereka umat Allah atau bukan? Dibaptis loh, lagi masih kecilnya. Tetapi besarnya memberontak, saudara-saudara. Dan pada akhirnya tidak percaya. Apakah pada akhirnya Allah hilang kendali? Tetapi Paulus katakan bahwa hal ini nggak benar. Oke? Itu konsep yang tidak benar. Dan ada 3 hal yang dia ingin sampaikan di sini. Dia katakan yang pertama, bahwa pertama-tama hal itu tidak membuat Allah menjadi tidak berdaya. Nah, 20 tahun pertama dari pelayanan Paulus, Paulus itu membawa kabar keselamatan hanya kepada orang Yahudi. Hanya kepada orang Yahudi. Dan terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena dirinya adalah orang Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi, saudara-saudara. Dan seperti kita lihat, strategi yang dilakukan oleh Paulus, kita lihat di Weekend Way kemarin, bahwa di kitab Kisah Para Rasul, setiap kali dia mengabarkan Injil di satu kota ke kota lain, dia pergi ke sinagog. Dia pergi ke sinagoge, saudara-saudara, tempat ibadah orang Yahudi. Dan dia berkhotbah mengenai kabar keselamatan di dalam Yesus, Sang Mesias yang ditunggu, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan Sang Mesias ini telah tiba di dalam Yesus Kristus. Dan Sang Mesias ini membawa pengampunan dan rohnya dianugerahkan kepada kita, kata Rasul Paulus. Sebagai respon kita yang percaya kepada Yesus, kita datang kepada Dia, dan kita berani untuk menghadap Allah. Karena rohnya yang tinggal di dalam kita. Dan menurut Paulus, kenapa dia prioritaskan kepada orang Yahudi ini? Karena mereka yang paling obvious. Betul nggak? Mereka yang paling natural. Kalau misalnya ada orang yang mengerti siapa Yesus dan bagaimana Yesus itu adalah seorang Mesias, nggak lain ini adalah orang Yahudi. Saudara-saudara, paling make sense untuk percaya kepada Kristus. Seperti anak pendeta. Betul nggak? Yang paling make sense percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus, yang paling natural, yang paling masuk akal, saudara-saudara, itu adalah anak pendeta. Tetapi justru
Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul, Paulus itu paling sering diusir dari sinagoge, saudara-saudara. Dari tempat ibadah orang Yahudi. Karena apa? Karena semata-mata dia memberitakan Injil. Dia memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara-saudara. Dan ketika pada waktu itu dia berbicara kabar baik kepada orang Yahudi dan tidak diterima, maka pada akhirnya dia pergi kepada orang kafir. Orang bukan keturunan Yahudi. Dan mereka meresponinya dengan percaya. Dan Paulus memulai banyak gereja yang isinya adalah orang kafir, saudara-saudara, di dalam pelayanannya. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-9. Perhatikan ayat 1. Aku mengatakan kebenaran Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Karena apa? Perhatikan ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian hukum Taurat, dan mereka telah beribadah, dan mereka menerima janji-janji, tetapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Jadi Paulus di sini bicara mengenai kesedihan dia yang paling mendalam. Mungkin mirip dengan kesedihan seorang sahabat saya ya. Karena 2 dari 3 anaknya itu bukan Kristen, saudara-saudara. Dan di pasal yang menjadi pertanyaan ialah kenapa dia berbicara mengenai kesedihannya. Karena apa? Karena di pasal yang ke-8, dia baru berbicara mengenai kemenangan. Kemenangan umat Kristen di dalam dunia yang berdosa. Dan benefit yang kita terima, saudara-saudara. Tapi dia bicara juga soal kenyataan. Kenyataan kalau misalnya kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kenyataan kalau misalnya umat Allah di perjanjian lama justru yang menolak Kristus sebagai Mesias, saudara-saudara. Sesuatu yang ironis. Dan saya yakin Paulus tidak bicara hal ini semata-mata karena dia ini adalah orang Yahudi. Jadi dia bicara mengenai orang Yahudi yang lain dan dia merasa kasihan atau dia merasa sedih, saudara-saudara. Bukan semata-mata karena ini adalah masalah etnik ya. Sama sekali tidak, saudara-saudara. Tapi kesedihannya itu ialah karena siapa? Karena apa? Karena orang-orang itu menolak Injil. Menolak kalau misalnya Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Saya nggak tahu, saudara-saudara, ada berapa banyak dari kita pernah mengabarkan Injil. Dan kita give up, saudara-saudara. Karena apa? Karena orang itu menolak. Dan sudah kabarkan Injil lebih dari 5 tahun. Sudah kabarkan Injil lebih dari 10 tahun. Tetapi orangnya itu tetap menolak. Saudara-saudara, saya nggak tahu. Apakah saudara akan sedih? Apakah saudara akan give up? Apakah saudara akan pikir bahwa ya udahlah, mungkin orang-orang ini nggak terpilih ya. Orang-orang ini nggak terpilih dan saya udah give up aja. Orang-orang ini adalah orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Pernah nggak kita mengalami hal tersebut, saudara-saudara? Kalau pernah, kita akan tahu kesedihannya ini seperti apa, saudara-saudara. Karena kita tahu, orang-orang yang menolak Kristus, pada akhirnya mereka itu berjalan di dalam kegelapan dan mereka berjalan di dalam kematian, kebinasaan, saudara-saudara. Dan yang lebih ngenes lagi atau yang lebih sakit lagi ialah kalau misalnya mereka yang sudah menerima atau mendengar kabar keselamatan ini, tetapi menolaknya. Perhatikan ayat 4 yang Paulus katakan. Orang-orang ini udah menerima benefitnya kok. Mereka sudah menerima bantuannya, tetapi mereka menolak. Saya yakin saudara-saudara pernah pergi ke City dan lihat seperti ini ya. Di pinggir QVB. Betul nggak? Ya. Orang-orang yang homeless, minta-minta uang di kota Sydney. Kalau misalnya saya bandingkan dengan di Amerika, dulu saya pernah tinggal di Amerika. Kalau di Amerika, saudara-saudara, ini normal. Karena apa? Karena di Amerika itu nggak ada bantuan sosial, boleh dikatakan. Tetapi orang di Australia, homeless, saudara-saudara, minta-minta uang di kota Sydney, itu ada sesuatu yang nggak connect begitu loh. Karena apa? Karena pemerintah Australia adalah pemerintah yang sangat sosial dan membantu mereka yang homeless, saudara-saudara. Dan seringkali kalau misalnya saudara lihat orang-orang homeless seperti ini, ada orang yang karena mereka minta uang begitu ya, dan ditanya perlu apa, perlu makan katanya, jadi uangnya ini buat dibeli untuk makan, tetapi dikasih makan, saudara-saudara, dia nggak ambil begitu loh. Berarti dia mau uangnya gitu ya. Dan ini sedih sekali, saudara-saudara. Karena apa? Karena apa yang dia butuhkan itu sudah ada di depan dia, tetapi tinggal ambil saja, dia masih gak mau, saudara-saudara.
Orang Yahudi sudah dipilih, kata Rasul Paulus. Orang Yahudi sudah diberikan hukum Tuhan. Orang Yahudi sudah diberikan janji melalui nenek moyang mereka. Bahwa suatu saat Mesias akan datang, tetapi mereka menolak justru Yesus, sang Mesias tersebut. Mereka sudah terima benefitnya, tinggal ambil, saudara-saudara, tetapi mereka menolaknya. Dan mungkin banyak dari kita lahir di dalam keluarga Kristen, orang tua yang membawa kita untuk dibaptis di gereja, karena mereka yakin bahwa anak-anak mereka ialah anak-anak perjanjian, anugerah dari Allah, dan mereka mempunyai privilege untuk mengajarkan anak-anak mereka apa artinya takut akan Tuhan, tetapi banyak juga anak-anak yang seperti ini, saudara-saudara, yang tidak menghargai hal tersebut. Dan pada akhirnya ketika sudah dewasa, mereka melawan Tuhan, pergi jauh dari Tuhan, dan benefit yang sudah sebetulnya disediakan, ada di depan mata, itu tidak diambil. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bahwa hal ini sama sekali tidak membuat Allah tidak berdaya. Bahwa Allah masih berkuasa. Yang kedua, hal ini tidak membuat Allah juga tidak setia. Nah, bagaimana caranya Paulus melihat hal ini, saudara-saudara? Penolakan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini terus berlanjut, begitu loh, di dalam kehidupan pelayanan Paulus. Tetapi dia selalu melihat siapa orang yang reseptif terhadap berita Injil, saudara-saudara. Dan dia pergi kepada orang-orang kafir. Dan luar biasa, orang-orang kafir justru menerima dia. Orang-orang kafir menyambut dia, saudara-saudara. Dan pertanyaannya ialah, apakah berarti rencana Allah di dalam memilih orang Israel itu adalah rencana yang gagal? Pernah nggak bertanya seperti itu? Wah, ini plan A yang gagal, dan kemudian Allah mengeksekusi sebuah plan B, saudara-saudara. Oke? Yang satu gagal dan kemudian pindah ke yang lain. Kata Rasul Paulus apa? No, Allah tetap setia. Firman-Nya itu tetap kekal, tidak gagal. Dan dia tetap adalah Allah yang dapat diandalkan dan Allah yang dapat dipercaya. Dan janjinya, kata Rasul Paulus di Perjanjian Lama, bahwa Israel adalah umatnya tidak gagal. Wah, gimana caranya ya? Loh, ini kan orang-orang Yahudi adalah orang Israel. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, tetapi Rasul Paulus katakan bahwa Israel itu adalah tetap umatnya. Apakah berarti Paulus menolak kenyataan tersebut, saudara-saudara? Perhatikan ayatnya yang ke-6 ada di layar. Tetapi firman Allah dikatakan tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel itu adalah keturunan Israel. Juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi apa? Anak-anak apa? Perjanjian, dia katakan. Yang disebut sebagai keturunan yang benar. Jadi kata Rasul Paulus, firman Allah itu nggak pernah gagal. Dan dia buktikan ketika dia melihat ke dalam sejarah. Di Perjanjian Lama, saudara-saudara, selalu ada keturunan Abraham yang menolak atau tidak menerima janji Allah. Oke? Jadi jangan pikir bahwa semua keturunan Abraham itu adalah orang yang dipilih, saudara-saudara. Perhatikan ayat 6. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua yang terhitung dari keturunan Abraham adalah anak Abraham. Dan kata Rasul Paulus apa? Abraham sendiri punya 2 anak. Betul nggak? Ishak dan Ismail. Dan janji Allah itu hanya diberikan kepada Ishak. Why, saudara-saudara? Karena apa? Dan untuk janji Allah untuk berjalan, untuk terus beroperasi, ini bukan janji berdasarkan daging pada akhirnya. Bukan karena kamu adalah anak pendeta, maka kamu akan otomatis menjadi Kristen. Ngerti nggak maksudnya di sini, kata Rasul Paulus? Oke? Dan dia katakan juga demikian. Janji Allah itu tetap berjalan, tetapi ini bukan sama sekali menurut keturunan daging, bahkan di dalam Perjanjian Lama pun juga tidak demikian, kata Rasul Paulus. Allah itu meresponi kepada kita, Allah itu beroperasi di dalam rencana menyelamatkan kita itu bukan, saudara-saudara, semata-mata karena
kita itu keluarga dari seorang yang telah percaya, atau kita itu anak dari seorang yang percaya. Tetapi Allah beroperasi berdasarkan janji atau berdasarkan respon yang kita berikan kepada dia. Kalau dia memberikan janji dan kita tidak meresponinya, maka rencana itu pun juga tidak berjalan, saudara-saudara. Oke? Jadi selalu ada di dalam perjanjian lama, orang-orang yang telah diberikan, tetapi tidak meresponi, saudara-saudara. Dan mereka tidak menjadi bagian daripada janji ini. Seperti yang tadi saya katakan. Seorang anak pendeta tidak otomatis menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi apa berarti Allah pilih kasih? Tentunya juga tidak, saudara-saudara. Dia jelaskan dari Kejadian pasal 25, kisah Ishak dan Ribka. Saudara-saudara masih ingat cerita itu? Oke. Ishak dan Ribka punya 2 anak kembar. Siapa anak kembarnya? Yakub dan Esau, saudara-saudara. Perhatikan ayat 11. Pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya itu diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Saudara-saudara, nggak make sense. Allah memilih anak yang mana yang akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bukan karena urutan, bukan karena kemampuan, saudara-saudara. Tetapi semata-mata adalah karena kemahakuasaan Allah, karena Allah. Jadi, nggak ada hubungannya dengan kamu anak nomor 1, kamu anak nomor 2, atau kamu anak nomor 3. Tetapi ialah dari respon anak-anak ini kepada Allah, saudara-saudara, dan dari kemahakuasaan Allah. Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, yang dilakukan di sini oleh Yakub dan Esau, Allah melakukan juga kepada semua orang Yahudi yang ada di dalam zaman Perjanjian Lama, termasuk juga orang Yahudi yang ada di dalam zaman Paulus. Jadi ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak. Dan hal itu sama sekali juga terjadi, dan hal itu yang sama juga terjadi di dalam zaman kita pada saat ini, saudara-saudara. Ketika kita hidup pada saat ini. Ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak. Bukan karena otaknya encer, dia menjadi anak Tuhan. Bukan karena dia itu anak pendeta, menjadi anak Tuhan. Bukan karena kemampuannya, dia menjadi anak Tuhan. Bukan karena kebaikannya, dia menjadi anak Tuhan. Bukan juga karena dia melayani di gereja, dia menjadi anak Tuhan, saudara-saudara. Tetapi semata-mata, itu adalah karena kedaulatan pemilihan Allah. Itu adalah haknya. Tahu nggak kita siapa yang dipilih atau siapa yang tidak? Kita nggak tahu, saudara-saudara. Kita nggak tahu, karena kita manusia. Tugas kita ialah bukan untuk tahu siapa yang dipilih atau siapa yang tidak. Tetapi tugas kita itu ialah mengabarkan kabar sukacita ke seluruh dunia, supaya semua orang boleh datang kepada Kristus. Sekali lagi, tugas kita ialah bukan untuk tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Tetapi tugas kita ialah untuk mengabarkan berita Injil Yesus Kristus kepada semua orang, saudara-saudara. Ajak mereka untuk bertobat dan percaya. Dan ketika mereka meresponinya, puji Tuhan. Dan kita tahu, kalau misalnya Allah itu memilih mereka, saudara-saudara. Jadi, doktrin pemilihan atau election ini, saudara-saudara, yang sering kali kita dengar, itu akan mengangkat beban kita sebetulnya. Akan mengangkat beban kita yang tidak seharusnya kita pikul. Contoh, saudara-saudara, banyak kita kepingin anggota keluarga kita menjadi percaya. Bagus nggak itu? Bagus sekali, saudara-saudara. Punya orang tua yang belum percaya, ajak datang ke gereja, share the gospel kepada mereka, doakan mereka supaya mereka boleh percaya. Bagus nggak itu? Itu sangat bagus. Kita ajak mereka pergi ke gereja, saudara-saudara. Gerejanya mungkin gereja yang bagus, di mana pendetanya fasih berbicara dan lain sebagainya, dan kemudian setelah ibadah dikasih makan lagi, saudara-saudara. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi sering kali kita lupa, yang pada akhirnya membuat mereka percaya, yang memilih mereka, itu bukan kita, saudara-saudara. Bukan juga gereja, bukan pendeta, tetapi Tuhan yang melakukan itu semuanya.
Dan ini mengangkat beban kita, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak perlu kita pikul, jangan kita pikul. Karena itu adalah tugasnya Tuhan dan bukan tugasnya kita, saudara-saudara. Dan kita terus melakukan pemberitaan Injil ini kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Bukan berapa banyak yang kita injili pada akhirnya di dalam hidup kita yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi ialah betapa kita setia untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Pada akhirnya Tuhan nggak akan tanya, berapa banyak orang yang kamu bawa kepada Kristus ketika kamu hidup. Tuhan nggak akan tanya hal tersebut. Tetapi yang Tuhan tanya itu ialah bagaimana kamu setia di dalam memberitakan berita Injil selama kamu hidup. Kita ini, saudara-saudara, bukan penyelamat. Tetapi kita ini adalah pembagi kabar keselamatan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan, bukan kita. Oke? Kita dipanggil untuk menjadi pekabar setia berita sukacita tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal ini juga tidak membuat Allah menjadi tidak adil, saudara-saudara. Apakah berarti Allah tetap adil di dalam kasus ini? Ketika ada orang yang seharusnya menjadi bagian daripada umat Allah, tetapi justru menolak Allah. Di tengah-tengah dunia yang inklusif seperti yang kita hidupi pada saat ini, saudara-saudara, kalau kita dengar yang namanya doktrin election atau pemilihan, saudara-saudara, pasti kesannya itu tidak adil. Karena apa? Loh, kok ada orang yang dipilih, ada orang yang enggak? Begitu. Betul nggak? Lalu Allah gimana nih? Allah ini adil atau enggak? Oke? Dan ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Perhatikan ayat 14, saudara-saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata Rasul Paulus. Dan sekali lagi, dia belajar dari pelajaran sejarah. Perhatikan ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada apa? Pada apa? Kemurahan hati Allah. Jadi, jangan fokus kepada siapa yang dipilih atau tidak dipilih, saudara-saudara. Lebih baik kita fokus kepada siapa yang Allah sudah berikan di hadapan kita untuk kita terus kabarkan kabar keselamatan kepada mereka, saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu yang Allah lakukan ketika Allah memilih kita, ketika Allah memilih orang yang ada di sebelah kanan kita, saudara kita, orang tua kita, itu adalah semata-mata karena kemurahannya, saudara-saudara. Karena belas kasihannya. Oke? Bukan karena semata-mata karena keadilannya. Wah, kalau gitu Allah nggak adil dong ya. Betul nggak? Masa ada orang yang nggak diselamatkan? Well, kalau misalnya kita bicara mengenai keadilan Allah, saudara-saudara, nggak ada satupun dari kita yang ada di dalam ruangan ini yang layak untuk diselamatkan. Nggak ada satupun dari kita di dalam ruangan ini yang layak dipilih. Anugerah Allah itu nggak adil. Tidak adil. Saudara-saudara. Karena apa? Karena tidak ada dari kita yang layak untuk menerima anugerah itu. Nggak ada dari kita yang layak untuk menerima kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah. Dan ketika kita dipilih, saudara-saudara, itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah anugerah, suatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Dan luar biasa, Dia sanggup melakukan di luar akal budi kita, seperti yang apa dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada orang yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara. Firaun diselamatkan nggak? Firaun nggak diselamatkan. Tetapi yang luar biasa, dia menjadi alat Allah untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah bermurah hati untuk menyelamatkan orang Israel di tengah-tengah Firaun yang sangat bengis pada waktu itu kepada orang Israel. Saudara masih ingat orang ini? Pak Ahok. Kok Ahok? Oke. Banyak yang bertanya-tanya, saudara-saudara, apalagi setelah dia bercerai. Ahok jadinya orang Kristen bukan? Oke. Banyak yang marah-marah ke dia setelah dia bercerai, saudara-saudara.
Wah, kita nggak bicarakan Ahok itu dipilih atau nggak dipilih, tetapi Allah menggunakan dia dengan cara yang luar biasa untuk membawa keadilan, membawa kesejahteraan, membawa kebaikan buat kebanyakan rakyat Jakarta, saudara-saudara. Dan kita sama sekali kita nggak bisa menyalahkan Allah dengan katakan bahwa kenapa Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain. Perhatikan ayat 19 ada di layar. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih dimasalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Sangat tidak mungkin, saudara-saudara, untuk kita dapat mengerti kalau Allah kenapa memilih sebagian orang dan Allah itu sepertinya tidak full control, tidak pegang kendali, saudara-saudara. Tetapi Allah itu adalah Allah yang pegang kendali dan dia pegang kontrol dan dia dapat menggunakan apapun yang dia mau. Dan di saat yang bersamaan kita memiliki pilihan untuk kita juga percaya atau tidak percaya kepada Allah. Punya nggak kita untuk bertanya, hak bertanya kepada Tuhan seperti seorang tukang periuk katanya. Seperti periuk yang bertanya kepada tukang periuk. Kenapa engkau membentuk aku dengan bentuk tertentu, kata Rasul Paulus. Nggak bisa. Karena apa? Karena kita cuma ciptaan, saudara-saudara. Jangan mengubah kita yang adalah ciptaan menjadi pencipta ya. Oke? Karena kita bukan pencipta, kita itu adalah ciptaan, saudara-saudara. Jadi kalau kita ciptaan, biarlah kiranya kita menjadi ciptaan. Dan luar biasa, saudara-saudara, jangan kita juga menempatkan diri kita sebagai Allah. Yang bisa kita lakukan, ialah kita bersuka cita atas kekayaan, kemurahannya yang dia telah berikan kepada kita, dan cara yang paling tepat untuk kita meresponi kekayaan kemurahannya yang dia berikan kepada kita, itu ialah untuk kita mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain, dan kita memandang keputusan Allah ini semata-mata adalah haknya, kekuasaannya, sovereignty-nya, saudara-saudara. Jadi, kata Rasul Paulus di ayat 22, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus di sini melihat sebagian kecil aja dari rencana Allah. Dan kita juga sama-sama, saudara-saudara, sebagai manusia, kita cuma bisa melihat sebagian kecil aja dari rencana Allah, saudara-saudara. Allah, kata Rasul Paulus, di dalam kemurahannya, dalam keadilannya, telah sabar terhadap mereka yang memberontak, yang melawan Allah, termasuk juga orang Yahudi, saudara-saudara. Dan dia bersabar di dalam menunda penghakiman, supaya orang-orang yang telah dia pilih itu datang dan bertobat, saudara-saudara. Banyak orang katakan, Yesus kalau misalnya mau datang kembali yang kedua, kenapa nggak sekarang? Begitu ya. Ya nggak? Ada begitu banyak orang yang memberontak kepada Allah, ada begitu banyak orang yang melawan Allah, saudara-saudara. Tetapi Yesus menunda kedatangannya yang kedua kali. Semata-mata ialah karena kesabarannya. Semata-mata, saudara-saudara, benda-benda, kata Rasul Paulus, belas kasihannya. Siapa itu? Yaitu kita semua yang dipanggil dari berbagai penjuru dunia, dari latar belakang kafir. Di sini ada orang Yahudi nggak? Nggak ada orang Yahudi kan ya, mudah-mudahan ya. Kita semua orang kafir, saudara-saudara, dari latar belakang yang berbeda-beda untuk datang menjadi satu bagian daripada umat Allah, saudara-saudara. Kita ini adalah orang yang nggak layak di hadapan Allah. Kata Rasul Paulus di ayat 30, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran,
tidaklah sampai kepada hukum itu. Perhatikan dua ayat ini, saudara-saudara, ayat 30 dan 31. Perhatikan di dua ayat ini. Yang satu, kata Rasul Paulus apa? Tidak mengejar kebenaran, tetapi mendapatkan kebenaran karena iman. Betul nggak? Yang satu lagi, mengejar hukum, tetapi tidak sampai kepada hukum itu. Apa bedanya? Yang satu menerima dengan iman, yang satu lagi mengejar dengan perbuatan, saudara-saudara, atau dengan usaha. Yang mana yang Allah pilih? Yang Allah pilih itu ialah yang menerima dengan iman. Percaya karena anugerah. Dan inilah kita sebagai orang-orang kafir yang kita puji Tuhan kita miliki, saudara-saudara. Yaitu kita menerima kebenaran itu dengan iman. Dan inilah pesan Injil. Pesan Injil ini bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang rusak. Kita tidak dapat memperbaiki sendiri, tetapi Allah telah mengampuni, memperbaiki kita, dan melayakkan kita, membenarkan kita, menebus kita, semata-mata karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima itu dengan mengucap syukur kepada Allah. Kita harus menerima itu dengan kita mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasul Paulus. Mereka percaya kepada firman, mereka menerima anugerah, saudara-saudara, dan di kota-kota di mana Rasul Paulus pergi bersama-sama dengan orang kafir ini sebagai pemberita-pemberita Injil, tumbuh gereja, lahir gereja. Sedangkan orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa mereka lebih baik, mereka yang lebih dulu, mereka yang lebih murni, mereka yang berusaha dengan usaha mereka sendiri, ini bukan yang Tuhan mau. Perhatikan ayat 33. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Dan mereka tersandung pada batu sandungan. Apa respon kita, saudara-saudara? Mungkin mudah untuk kita katakan seperti ini. Itu orang Yahudi kok. Memang begitu orang Yahudi. Oke, mereka orang yang keras kepala, nggak tahu terima kasih, nggak melihat janji Yesus sebagai Mesias di dalam perjanjian lama. Saudara, hal itu juga bisa terjadi kepada kita loh. Bahkan kita yang berpikir kalau misalnya kita itu adalah layak menerima semuanya ini. Kita yang berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang boleh dikatakan privilege dan kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang yang percaya. Saya nggak tahu sudah berapa generasi kekristenan ada di dalam keluargamu. Pernah berpikir nggak? Sudah berapa? Orang tuanya percaya? Mungkin kakek neneknya percaya, saudara-saudara. Mungkin sudah 3, 4, 5 generasi. Kita harus bersyukur akan hal tersebut, saudara-saudara. Tetapi yang terpenting, itu sama sekali nggak memberikan jaminan kalau misalnya kita diselamatkan. Yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri ialah, apakah imanku yang aku pelajari dari nenek moyangku, dari orang tuaku, dari kakek nenekku, adalah imanku pribadi. Apakah iman itu adalah iman yang berdasarkan perbuatan atau usaha, atau iman yang berdasarkan trust, percaya. Iman yang melihat kekayaan, kemurahan Allah dalam Kristus yang memilih aku orang berdosa, ataukah itu adalah iman yang semata-mata aku wariskan dari orang tuaku? Ini pertanyaan bagi kita sama-sama saudara-saudara ketika kita merefleksikan bagian-bagian ini. Ini bukan passage yang mudah, bukan perikop yang mudah, saudara-saudara, tetapi saya harap kita bisa terus mencerna ini dan memikirkan respon kita terhadap firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi buat firman-Mu yang kompleks, yang dalam, yang luas, yang begitu tinggi. Seringkali kami tidak mengerti banyak hal ya Bapa di dalam firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat sebagian kecil dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, ajar kami ya Bapa, untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bahwa kami dipilih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
Bukan hanya karena keluarga kami mengenalnya, tetapi karena diri kami sendiri. Ajar kami ya Bapa untuk kami bersyukur dan berterima kasih. Dan boleh meresponinya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karya Yesus di kayu salib yang membenarkan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, menebus dosa-dosa kami. Biarlah kiranya itu ya Tuhan, kami boleh responi dengan ucapan syukur, dengan melayani Tuhan, dan memberikan hidup kami bagi pelayanan Injil. Masih banyak orang yang belum percaya ya Tuhan yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong bantu kami untuk terus mewartakan berita sukacita ini kepada mereka. Demi Kristus kami berdoa. Amin.